Amerika Serikat pada Jumat secara resmi mengumumkan akan memasok Ukraina dengan bom klaster atau munisi tandan yang dilarang komunitas internasional. Senjata berbahaya itu akan digunakan untuk serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Moskow mengecam langkah Amerika, menyebutnya sebagai tindakan gila. Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mempertanyakan keputusan Washington tentang pasokan bom klaster ke Ukraina. Munisi tandan dilarang oleh lebih dari 100 negara. Mereka biasanya melepaskan sejumlah besar bom kecil yang dapat membunuh tanpa pandang bulu di area yang luas dan yang gagal meledak menimbulkan bahaya selama beberapa dekade setelah konflik berakhir. Bom klaster sering dikenal juga sebagai bom tandan, munisi tandan, atau bom curah. Penggunaan bom klaster menjadi kontroversi karena memiliki sebaran yang luas sehingga bisa mengancam penduduk sipil. Bom klaster terdiri dari banyak bom berukuran kecil sehingga memiliki sebaran area yang jauh lebih luas daripada satu ledakan bom terkonsentrasi. Kemampuan ini dianggap efektif menghancurkan target dalam satu area seperti pasukan infanteri, formasi artileri, dan konvoi truk militer. Namun ancaman lain yang tak kalah mengerikan adalah bom klaster meninggalkan jejak bahan peledak yang dapat mematikan bagi warga sipil. Sebab bom yang tidak meledak dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikhawatirkan mengancam warga sipil. Bom klaster biasanya dijatuhkan dari pesawat terbang atau ditembakkan dari darat atau laut, terbuka di udara untuk melepaskan puluhan atau ratusan bom ini. Setelah dilepaskan, bom-bom kecil yang berada dalam bom klaster bisa menutupi area hingga seukuran beberapa lapangan sepak bola. Siapapun yang berada di area serangan bom klaster, baik militer maupun sipil, sangat mungkin terbunuh atau terluka parah. Amunisi klaster mendapat julukan hujan baja karena efeknya yang intens dan meluas. Bom klaster terdiri dari tabung logam silinder, biasanya berbobot 1000 pound atau 454 kg, yang ditembakkan dari darat atau udara. Saat bergerak melalui udara, tabung itu mulai berputar sebelum melepaskan isinya, biasanya sekitar 200 bom kecil, masing-masing panjangnya sekitar 8 inci. Bom-bom ini jatuh ke tanah, terkadang dengan bantuan parasut untuk mendelay ledakan sampai mengenai target. Sayangnya sebagian besar bom gagal meledak saat mendarat dan bisa berpotensi menimbulkan bahaya yang mematikan di kemudian hari. Sebagian kecil bom tidak meledak saat mendarat, biasanya saat bersentuhan dengan tanah lunak atau basah. Benda-benda ini dapat tetap berada di tanah dengan potensi meledak selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Secara tidak langsung berubah seperti ranjau darat dan menimbulkan resiko kematian atau cedera bahkan setelah konflik berakhir. Penampilan bom kecil ini sering disalahartikan sebagai benda lain seperti batu atau bahkan mainan. Ini berarti mengancam keselamatan anak-anak jika menyentuhnya sehingga berisiko terbunuh atau kehilangan anggota tubuh saat meledak. Probabilitas bom kecil yang tak meledak bervariasi dari 2% hingga 40%, tergantung di mana bom klaster dibuat. Bom klaster Amerika cenderung memiliki tingkat tak berguna yang lebih rendah atau kurang dari 5%, sementara bom Rusia angkanya sangat tinggi sekitar 40%. Jadi sebuah tempat yang menjadi sasaran bom curah membutuhkan operasi pembersihan yang melelahkan dan mahal, kadang-kadang dengan menggunakan robot. Menurut laporan monitor munisi tandan, sebelum perang Rusia-Ukraina selama periode 10 tahun dari 2009 hingga 2018, tercatat 4.128 korban munisi tandan di hampir 20 negara. Sebagian besar korban berada di Suriah. Rusia sendiri telah merespon akan menggunakan senjata yang lebih brutal untuk melawan bom klaster yang dikirim Amerika ke Ukraina. Sergei Shoigu seperti dilansir dari RT mengatakan bahwa Rusia memiliki senjata berantai untuk semua situasi. Ini jauh lebih efektif daripada yang dimiliki Amerika dengan jangkauannya yang lebih luas dan lebih beragam. Namun Moskow menahan diri untuk tidak menggunakan senjata semacam itu dalam konflik saat ini, karena menyadari ancaman penggunaan bom semacam itu terhadap warga sipil. Sementara itu, Shoigu menunjukkan bahwa Amerika telah memberikan berbagai alasan untuk membenarkan keputusan untuk menggunakan bom curah, termasuk menyatakan bahwa mereka hampir kehabisan peluru artileri konvensional 155 mm. Hal itu merujuk pada apa yang dikatakan Presiden Amerika Joe Biden dalam wawancara dengan stasiun penyiaran CNN yang disiarkan akhir pekan lalu. Dia menambahkan bahwa militer Rusia telah mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi personel dan kendaraan militer dari serangan bom berantai Amerika.
Bom klaster pertama kali digunakan secara operasional oleh Jerman dengan jenis bom klaster ST2 atau Spring Bombe Dick-Wendig 2 kg yang biasa disebut bom butterfly dalam Perang Dunia Kedua. Bom klaster diproduksi secara independen oleh Amerika Serikat, Rusia, dan Italia serta memiliki beberapa jenis dan jumlah submunisinya. CBU-59 EPAM Rockeye 2 adalah salah satu jenis bom klaster yang sering digunakan dalam peperangan. CBU-59 EPAM merupakan senjata anti personel, anti material yang dikembangkan pada era 1970-an sebagai penyempurnaan dari Rockeye. Menggunakan dispenser yang sama dengan Rockeye namun memiliki 717 bomlet yang lebih kecil BLU-77. Bom ini juga memiliki efek fragmentasi anti personel dan efek bakar selain efek penembusan baja. Selama Perang Teluk diperkirakan 186 bom CBU-59 dijatuhkan. Dalam catatan sejarah saat konflik Israel dan Lebanon pada tahun 2006, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan ada 1 juta bom yang gagal meledak. Hal ini akan berimbas pada ancaman bahaya ratusan masyarakat sipil di Lebanon.